Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Ahmad Fareza Alif Alevi, NIM 00 1150 Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul 8, yaitu ini tentang hash table. Di praktikum ini ada dua macam soal yang dimana masing-masing soal ini diberikan salah satunya untuk NIM genap dan satunya untuk NIM ganjil. Karena saya adalah NIM genap, jadi saya akan fokus ke soal yang pertama ini. Nah, pada yang soal pertama ini, khusus NIM genap, kita disuruh untuk mengimplementasikan teknik quadratic probing pada quadratic probing saat terjadi collision atau tabrakan. Maka akan dilakukan increment menggunakan fungsi kuadratik, yakni f I sama dengan I kuadrat, sehingga jarak dari posisi awalnya adalah yang pertama itu dia X plus 1 kuadrat, lalu yang selanjutnya itu X plus 2 kuadrat, X plus 3 kuadrat, sampai seterusnya gitu, sampai dia ketemu sel kosong. Nah, mungkin bisa langsung saja ke codingannya. Untuk hash table ini ada tiga kelas, yakni ada kelas data yakni sebagai modelnya, kelas hash table dia sebagai menyimpan fungsi-fungsi dan metode-metodenya, dan juga hash table app. Hash table app ini dia untuk main kelasnya atau main metode mainnya. Jadi yang dijalankan nanti adalah hash table app. Kita mulai dari data. Di data ini adalah kelas model. Jadi di sini ada sebuah variabel, instant variable namanya data, dia itu data integer. Lalu kita buat konstruktor untuk memasukkan nilai ke data ini melalui parameter. Lalu di sini ada public integer getK, metode getK yang digunakan untuk mendapatkan datanya, dan juga display find yang digunakan untuk melakukan mengeluarkan output data yang kita cari itu ditemukan seperti itu. Nah, lalu dari hash table ini ada 4 macam instant variable, yaitu dari data tadi, yang kelas data itu kita buat array-nya, kita namai hash array, kita buat size, num, dan juga x. Lalu kita buat konstruktornya, size-nya itu kita isi dengan size yang dari apa namanya, dari parameter. Lalu kita instansiasi atau deklarasi yang hash array ini dengan memanggil data dengan mengirim size-nya tadi. Seperti itu. Nah, terus di sini ada beberapa metode. Yang pertama dari display table. Display table ini kita disuruh untuk menampilkan data-data yang ada di tabel. Untuk datanya seperti ini, dia pakai perulangan J sama dengan 0, J kurang dari size, dan juga pakai increment plus plus. Nah, kita di sini buat kondisi jika hash array index J ini tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan output yang J tadi. Jadi yang indeksnya ini, yang J-nya ini kita get K seperti itu. Lalu jika selain kondisi di atas, maka jika hash array-nya ini sama dengan 0, maka kita akan melakukan print yang J aja, nggak usah yang get K ini. Seperti itu untuk display table. Lalu hash func ini kita meraih turun key yang kita cari, kita modulus dengan size. Size-nya ini tadi seperti itu. Lalu kita insert. Di sini ada insert, di mana ini ada instansiasi dari data dan juga integer key. Kita isi dengan get key yang ada di item ini tadi. Lalu variabel x itu kita isi dengan metode hash function. Jadi kita memanggil metode hash function ini dengan mengirim key-nya tadi. Lalu integer hashval kita isi dengan hashval tadi juga mengirim yang key ini tadi yang kita cari. Nah, terus namanya itu kita isi dengan 0. Terus kita buat perulangan menggunakan while. Jika hash array indeks hashval tidak sama dengan 0, maka kita increment num-nya, lalu hashvalnya kita kasih rumus. Kita isi dengan rumus yang ini. X plus num dikali num, terus kalau sudah itu dimodulus dengan size, seperti itu. Nah, terus kalau delete ini dia instansiasi variabel, lalu x-nya sama diisi dengan hashval dengan mengirim key, num-nya 0, kita buat perulangan lagi. Jika hash array-nya indeks hashval tidak sama dengan 0, maka kita buat kondisi. Di sini ada dua kondisi. Jika hash array indeks hashval kita get key, dia itu sama dengan key yang kita cari, maka temporary kita buat variabel objek dari data ini namanya temporary, kita isi dengan hash array index hashval. Lalu hash array index hashval itu kita isi dengan null. Kalau sudah kita return temporary tadi ini. Nah, kalau selain itu maka kita increment num-nya, lalu kita buat rumus seperti ini.
X-nya itu ditambah dengan num kali num, kalau sudah kita modulus dengan size. Seperti itu. Terus nilai default return-nya itu adalah 0. Lalu find ini kita untuk mencari data, sama saja yang atasnya ini, seperti tadi, kita buat perulangan juga sama. Jika hash-file itu kita get key sama dengan key, maka kita akan mereturn langsung. Kita return hash array-nya dengan hash array index hash-file. Maka selain itu kita 6++ dan juga memasukkan rumus yang tadi itu. Terus ini ada return untuk tipe kembaliannya, default-nya, seperti itu. Lalu untuk HTML app sendiri, ini untuk menjalankan aplikasinya. Di sini ada kita buat sebuah variabel dan juga beberapa objek. Di sini ada variabel access, terus ini objek the hash, dan juga integer value. Terus di sini kita buat, aku buat perulangan tak terbatas menggunakan while true. Jadi kita disuruh menginputkan huruf pertama dari show, insert, find, dan delete. Kayak ini S, I, F, dan D. Seperti itu. Jika kita running seperti ini kurang lebih. Nah, kan ini datanya masih kosong ya. Untuk menginput data itu saya kasih contoh, misal data pertama itu 15. Nah, maka kalau kita show nanti dia akan masuk ke indeks 0. Kenapa? Soalnya 15 ini kalau kita modulus dengan 15, maka dia hasilnya sama dengan 0. Otomatis dia masuk ke indeks ke 0 seperti itu. Nah, sekarang aku coba 30. Jadi insert, kita masukkan nilai 30. Nah, dia 30 akan muncul ke indeks ke-1. Nah, kalau misalnya tadi nggak ada indeks 15 ini misal nggak kita inputkan 15-nya, maka 30 ini akan masuk ke indeks ke 0. Seperti itu. Tapi karena ada nilai 15, dia otomatis geser ke indeks ke-1. Soalnya seperti yang di rumus yang di modul tadi, jarak posisi awalnya itu kan kalau ada tabrakan atau collision itu dia X plus 1 kuadrat, di mana 1 kuadrat itu adalah 1. Seperti itu. Nah, misal aku inputkan lagi kayak kelipatan 15 lagi, misal 45. Sorry, kita buat insert, terus value-nya 45. Nah, kalau sudah kita show lagi, nah dia akan muncul di indeks ke-4. Kenapa? Soalnya kan ini tadi kita terjadi collision lagi atau terjadi tabrakan di mana 45 kalau di modulus 15 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, itu soalnya dia di sini X plus 2 kuadrat, di mana 2 kuadrat kan ini hasilnya 4. Maka dia dimasukkan ke indeks ke-4, seperti itu. Nanti kalau kita inputkan yang modulus 15, selanjutnya akan dimasukkan X plus 3 kuadrat. Jadi kalau misalnya kita coba masukkan insert lagi, di mana dia itu adalah misal 60. Kita show, maka dia akan berada di indeks 9. Soalnya dia kan jaraknya kan tadi yang 2 ini kan. Kalau sekarang jaraknya kita kasih 4, soalnya dia akan terus bergeser seperti itu. Nah, sampai dia dan seterusnya lah. Jadi kalau X plus 4 kuadrat, X plus 5 kuadrat, dan seterusnya kalau terjadi tabrakan terus-menerus. Nah, kalau misal aku masukin 11, jadi insert 11. Nah, dia kenapa kok masuk 11 ini, kenapa kok masuk 11? Soalnya dia di hash table ini, kalau nilai yang kita inputkan itu sama dengan nilai sama dengan nilai indeksnya, maka dia otomatis dimasukkan ke nilai indeks tersebut, seperti itu. Nah, itu maksudnya dari konsep quadratic probing dari hash table. Saya akan praktekkan untuk metode find. Misal kita mau mencari 11. Nah, jadi kita sudah menemukan nilai 11, soalnya nilainya ada. Kalau kita find yang nggak ada nilainya, misal jangan 190. Nah, maka akan ada keluar pesan code no found 90. Kalau misal kita delete, terus kita delete salah satu, misal 11. Nah, terus kita show nanti 11-nya akan hilang. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.